Halo teman-teman, selamat datang kembali di TBDpedia, partner setia belajarmu. Teman-teman, hari ini segmen Bahasa Ting 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 Bahas Soal UKAM sudah memasuki episode yang ke-49. Yeay! Di episode ke-49 ini kita akan membahas area kompetensi pengelolaan, pelayanan, dan mutu produk darah dengan subkompetensinya yaitu mengelola mutu produk darah. Seperti biasa ya teman-teman, akan ada 3 soal yang kita bahas hari ini dan diawali dengan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu tiap soal dengan durasi waktu 1 menit. Ingat teman-teman, jangan men-skip part ini ya, teman-teman harus sering-sering berlatih gitu ya, mengerjakan satu soal 1 menit supaya nanti persiapannya untuk ujian kompetensi tahun ini jadi lebih perfect lagi. Dan kalau teman-teman tidak berkeberatan, teman-teman boleh menuliskan ya jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke teman-teman, sepertinya sudah tidak sabar lagi ya untuk mulai berlatih 3 soal latihan pada hari ini. Silahkan mengerjakan teman-teman. Oke, selamat teman-teman sudah berhasil mengerjakan 3 soal latihan kita pada hari ini. Nah, sekarang saatnya mencocokkan jawaban teman-teman gitu ya dengan pembahasan soal berikut. Mari kita mulai dengan membahas soal nomor 1 dulu ya teman-teman. Seorang TPD melakukan uji mutu terhadap produk darah Pack Red Cell Bavicode Removal PRC-BCR dengan volume 216 mili. Hasil uji hematologi menunjukkan kadar hemoglobin sebesar 42 gram per unit, residual leukosit sebesar 0,9 kali 10 pangkat 9 sel per unit,
persen hemolisisnya 0,65%, dan kadar hematokritnya 62%. Interpretasi hasil uji PRC-BCR ya tidak lolos uji mutu. Apakah yang menyebabkan PRC-BCR pada kasus tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas? Nah, teman-teman, berdasarkan kriteria uji mutu yang sudah ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015, di situ dinyatakan yang pertama adalah untuk volume dari PRC-BCR sendiri ya, PRC-BCR kalau dia berasal dari WB yang diolah dengan volume 350 itu adalah di rentang 195 plus minus 39 ya. Berarti 195 ditambah 39 dan dikurangi 39. Berapa nih teman-teman? Dapatnya 195 ditambah 39. 234 ya teman-teman. Dan kita lihat di sini volumenya adalah 216 ya. Ada di rentangan ini dong ya teman-teman. Berarti sebenarnya volumenya sih good aja ya. Jadi yang menyebabkan dia tidak lolos uji mutu tuh bukan volumenya berlebih ya. Masih under ya 234 ini. Kemudian kadar hemoglobin untuk PRC-BCR itu minimal kadar hemoglobinnya adalah 43 gram per unit ya teman-teman, per unit kantong maksudnya. Nah di sini dinyatakan hemoglobinnya sebesar 42 gram per unit. Nah kalau kita lihat minimalnya tuh 43 teman-teman, sedangkan ini hanya mencapai 42 aja. Nah kemungkinan hemoglobin inilah yang menyebabkan dia jadi tidak lolos uji mutu gitu ya. Tapi kita lihat ya apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin lebih krusial untuk menyebabkan dia jadi gak lolos. Kita lihat dari kriteria yang lain ya teman-teman. Kita mulai selanjutnya adalah jumlah leukosit. Untuk leukosit di BCR itu harus kurang dari 1,2 ini ya teman-teman kali 10 pangkat minus 9. Kita lihat di sini residual leukositnya adalah 0,9 kali 10 pangkat 9. Berarti residual leukositnya in good condition ya karena under 1,2 dan itu adalah kriteria yang bagus. Sehingga di sini dinyatakan jumlah residual leukositnya rendah menyebabkan dia tidak lolos uji mutu ya tentu tidak ya teman-teman. Malah kalau semakin sedikit residual leukositnya itu semakin bagus. Karena tujuan kita melakukan pengolahan PRC dengan metode BCR ini sebenarnya adalah untuk kemudian secara efektif mengurangi residual leukosit gitu ya atau sisa leukosit yang ada pada produk PRC gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk hemolisisnya itu harus kurang dari 0,8% teman-teman. Di situ persen hemolisisnya kurang 0,65% ya, berarti kurang dari 0,8%. Artinya dia tidak hemolisis. Sehingga bagus ya kondisinya. Kalau dia tidak hemolisis ya harusnya dia lolos, tapi ini kan dicari alasan dia tidak lolos gitu ya, teman-teman. Nah terakhir itu adalah kalau kita lihat dari kadar hematokritnya, PRC-BCR itu kadar hematokritnya antara 0,5 hingga 0,7 atau antara 50 hingga 70%. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman kadar hematokritnya 62% berarti masih bagus ya sesuai dengan kriteria. Artinya teman-teman ya betul banget yang menyebabkan ya produk darah ini tertolak atau tidak lolos uji mutu itu adalah karena kadar hemoglobinnya di bawah kriteria minimal. Oke, siapa aja yang sudah betul mengerjakan soal nomor 1 tadi? Selamat ya teman-teman. Selanjutnya kita berpindah ke pembahasan soal nomor 2. Seorang TPD sedang melakukan serangkaian uji mutu pada produk darah Pekratsal PRC meliputi uji saring penyakit menular lewat transfusi darah, konfirmasi golongan darah, uji fisik meliputi pengukuran volume darah, uji fisik observasi hemolisis, kemudian ada uji hematologi berupa pengukuran kadar Hb dan persen hematokrit. Mereka uji mutu yang persentase penerimaannya harus 100% pada kasus tersebut. Yang mana ya teman-teman yang harus 100%? Kalau kita lihat aturan PMK nomor 91 tahun 2015, parameter yang harus diperiksa dengan QC yang dapat diterima sebesar 100% itu diantaranya adalah
konfirmasi golongan darah ya teman-teman. Kemudian apalagi ini ada parameter yang harus diperiksa, ada anti HIV, anti HCV, HBsAg, sifilis. Artinya adalah uji saring penyakit menular lewat transfusi darah, betul banget teman-teman. Jadi yang harus 100% itu adalah 2 ini. Maka yang mana teman-teman dari A sampai E yang betul? Ya, yang E ya, uji saring penyakit menular lewat transfusi darah. Nah, sedangkan yang lain gimana nasibnya? Jadi ini adalah nasibnya yang lain-lain ya, teman-teman. Untuk volumenya, kemudian hemolisis, kadar Hb, hematokrit. Nah, ini QC yang harus diterima under 100%, ya. Ada yang 75%, ada juga beberapa nanti yang 90%. Nanti teman-teman lihat sendiri ya di PMK 91 tahun 2015. Oke teman-teman, sampai sini ada yang sudah betul 2. Wow, selamat ya teman-teman. Kita beralih pada pembahasan soal berikutnya. Untuk soal nomor 3 ya. Seorang TPD sedang melakukan serangkaian uji mutu pada produk darah trombosit konsentrat atau TC, meliputi uji saring penyakit menular lewat transfusi darah, uji fisik pengukuran volume darah, uji fisik observasi hemolisis, uji fisik swirling, uji hematologi pengukuran kadar trombosit dan residual leukosit. Manakah uji mutu khusus yang dilakukan untuk produk darah TC ini? Yang mana teman-teman? Yang hanya dilakukan khusus TC, sedangkan produk darah yang lain enggak. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, yang khusus TC itu adalah uji swirling tentunya. Oke, teman-teman, berapa yang betul hari ini? Wow, keren ya, yang sudah benar semua ya untuk 3 soal latihan kita pada hari ini. Oke teman-teman, kalau nanti teman-teman ingin belajar lagi tentang materi ini, teman-teman bisa mengulangi video ini lagi ya. Mudah-mudahan dengan terus berlatih, teman-teman akan semakin ahli dan canggih ya dalam mengerjakan soal-soal ujian kompetensi teknologi bank darah di tahun ini. Oke teman-teman, ini adalah akhir dari perjumpaan kita di episode yang ke-49 ini. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Juga teman-teman silahkan pantengin terus ya TBDpedia ini di segmen Baso karena kita selalu hadir di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye.